Bahaya merokok terhadap kesehatan. Bahaya merokok pada remaja. Anak usia sekolah atau remaja yang merokok biasanya akan mengalami gejala kurang fokus belajar, sulit memahami pelajaran karena mengalami penurunan daya tangkap, kurang aktif, mengalami gangguan kecemasan, hingga menyebabkan anak tersebut mengalami depresi. Bentuk-bentuk rokok. Yang pertama, rokok kretek atau batangan, yaitu tembakau yang dibungkus kertas, ada yang kretek dan filter. Yang kedua, rokok cerutu, yaitu sejenis rokok dengan tembakau murni dalam bentuk lembaran. Yang ketiga, rokok pipa, yaitu rokok dengan tembakaunya langsung dimasukkan ke dalam pipa lalu dibakar. Yang keempat, rokok shisha, yaitu rokok yang lebih dikenal dalam rokok Arab yang tembakaunya dicampur dengan buah-buahan. Yang kelima, rokok susur, yaitu tembakau yang langsung dihisap dan dicampur daun sirih, kapur, dan benang. Yang keenam, rokok kunyah, yaitu produk tembakau yang dihisap seperti permen. Yang ketujuh, rokok elektrik, yaitu sebuah inovasi baru dari bentuk rokok tradisional menjadi rokok modern. Jenis-jenis perokok. Yang pertama, perokok aktif. Mereka telah terbiasa dengan nyata menghisap rokok dan menanggung sendiri akibatnya. Yang kedua, perokok pasif. Bahaya merokok tidak hanya berdampak pada perokok itu sendiri, namun asap rokok yang dihirup orang lain juga dapat menyebabkan bahaya kesehatannya. Orang yang ikut menghirup asap rokok tetapi tidak merokok disebut perokok pasif. Perokok pasif juga beresiko tinggi terpapar masalah kesehatan atau bahaya yang sama dari mereka yang merokok atau merokok secara aktif. Asap rokok yang terhirup bisa memicu serangan asam dan berbentuk gejalanya. Bahkan anak yang jadi perokok pasif bisa terkena asma padahal sebelumnya tidak pernah ada gejala asma yang muncul. Sementara pada bayi, masalah yang muncul lebih fatal, yaitu sindrom kematian bayi mendadak. Berdasarkan jumlah perokok dibagi menjadi 3. Yang pertama, perokok ringan, yaitu perokok yang menghabiskan rokok 1-10 batang per hari. Yang kedua, perokok sedang yang menghabiskan rokok 10-20 batang per hari. Yang ketiga, perokok berat yang menghabiskan 20 batang per hari. Zat-zat yang terkandung dalam rokok. Yang pertama, nikotin. Zat ini mengandung candu, bisa menyebabkan ketagihan untuk terus menghisap rokok. Pengaruh bagi tubuh manusia. Yang pertama, menyebabkan kecanduan atau ketergantungan, merusak jaringan otak. Yang kedua, menyebabkan darah cepat membeku. Yang ketiga, mengeraskan dinding arteri. Yang kedua, tar, bahan dasar pembuatan aspal yang dapat menempel pada paru-paru dan bisa menimbulkan iritasi. Yang ketiga, karbon monoksida, gas yang bisa menimbulkan penyakit jantung karena gas ini bisa menggigit oksigen dalam tubuh. Yang keempat, zat karsigen, pengaruh bagi tubuh manusia. Yang pertama, memicu pertumbuhan sel kanker dalam tubuh. Yang keempat, zat iritan, pengaruh bagi tubuh manusia. Yang pertama, mengotori saluran udara dan kantung udara dalam paru-paru. Yang kedua, menyebabkan batuk. Yang terakhir, bahaya merokok bagi kesehatan. Yang pertama, risiko kanker. Bukan hanya kanker paru-paru, merokok juga bisa menyebabkan kanker di bagian tubuh lainnya seperti mulut, laring, faring, kerongkongan, ginjal, serviks, hati, kandungan kemih, pankreas, paru-paru, dan kolon. Yang kedua, risiko diabetes. Yang ketiga, sistem imun melemah. Yang keempat, penyakit mata dan gangguan penglihatan. Yang kelima, luka jadi susah kering. Yang keenam, penyakit gigi dan mulut. Yang ketujuh, gangguan indera pencak dan penciuman. Yang kedelapan, penyakit kardiovaskular. Yang kesembilan, masalah sistem pernapasan. Yang ke-10, masalah pada kulit, rambut, dan kuku. Yang keempat, gangguan kesuburan dan reproduksi. Sekian dari saya. Apakah ada yang kurang jelas dan ingin ditanyakan? Silakan. Sudah cukup, saya selesaikan sampai sini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.